Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya antus salam. Khayyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala wal ikram. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal ahya'i wal amwat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah kita haturkan atas segala limpahan nikmat Allah berupa pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nikmat tertinggi. Saat kita mengakui, meyakini hanya Allah satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah. Wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Itulah jaminan Nabi Muhammad dari Allah melalui Nabi Muhammad, yakni wa man kana akhiruka, barang siapa di akhirnya, di akhir hidupnya, kalami la ilaha illallah, berucap, berkata tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia dijamin Allah masuk surga. Gampang masuk surga. Allah itu simpel, sederhana, tidak bertele-tele. Asal kita yakin Allah satu-satunya Tuhan, tidak mensekutukan Allah dengan makhluk-makhluk ciptaannya, pasti kita dijamin masuk surga. Syaratnya yakin seyakin-yakinnya. Hakul yakin, kalimat tertinggi, kalimat thayyibah tertinggi, di mana bila sebelah kiri timbangan itu la ilaha illallah, di sebelah kanan timbangan adalah bumi dan langit seisinya, maka lebih berat daripada sisi timbangan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Pahala kalimat la ilaha illallah adalah kekal abadi hingga ke surga. Setiap kita berucap atau zikrullah Allah Akbar akan ditanamkan pohon surga yang penuh dengan buah-buahan, insyaallah. Amin. Dengan mengucapkan la ilaha illallah kita akan dibangunkan istana di surga, insyaallah. Amin. Sangat ringan, gampang masuk surga. La ilaha illallah. Jangan mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah. Jangan mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita selalu mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum. Lanjut nikmat tidur. Kita sudah menuhankan nikmati itu tidur, itu tandingan-tandingan Tuhan. Andada indallah, andada tandingan-tandingan, andada indallah, tandingan-tandingan Tuhan di samping Allah. Kita mengadakan tandingan secara tidak langsung. Kita terlalu cinta kepada pangkat, jabatan, dunia. Kita sudah menuhankan dunia. Mari kita cintai ahubbi ilallah. Ahubbi ilallah, ahubba ilallah. Akhobba kita mencintai, la akhobba illallah, tidak kita mencintai selain Allah. Kita mencintai Allah. Buktinya apa mencintai Allah? Sangat gampang. Pertama, kita ikhlas, la ilaha illallah, meyakini Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, aumul ibadah, hayya 'alas shalah, kita kemas masjid. Itu saja barometer.
Itu saja barometer. Kita ini sangat dicintai oleh Allah. Umat Muhammad itu sangat dicintai oleh Allah. Buktinya, yakni bila kita melanggar hukum Allah, aturan Allah, tidak melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Allah, Allah masih maafkan hingga nafas di kerongkongan atau sakratul maut. Coba bandingkan dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam, umat Bani Israel, Yahudi. Begitu mereka mengingkari Allah, perintah Allah, mensekutukan Allah, menyembah sapi betina, Al-Baqarah ciptaan Syamiri, patung emas sapi betina, apa? Allah suruh untuk menebus kafarat daripada syirik mereka itu semua ataupun untuk membunuh diri mereka sendiri pertama. Kedua, mereka kaum Yahudi, kaum Bani Israel ingkar kepada perintah ibadah Sabtu, hari Sabat, yakni 24 jam itu hari Sabat. Mereka lebih mencintai dunia, ada ikan-ikan di pantai mereka menjala ikan. Allah kontan langsung azab. Kontan jadi apa? Kera, yakis, monyet. Betul, kera betul ada di dalam Al-Quran itu. Iya, kalau yang laki-laki jadi monyet, kera jantan, kalau perempuan ya jadi monyet betina. Lo kalau bencong ada. Bencong itu tidak ada, tetap dia memiliki kelamin, laki atau perempuan, cuma sifatnya saja. Ada yang kelamin ganda, ada ya itu sisa memilih. Kalau kelamin janda sebagai perempuan atau sebagai laki-laki itu memilih. Iya, karena Allah kasih kelamin ganda ya si kita memilih. Si A itu si fulan kelamin ganda yang kita memilih. Mau jadi perempuan atau jadi laki-laki, itu saja. Condong kemanakah tabiatnya itu yang kebanyakan tidak diketahui oleh kaum muslimin wal muslimah. Ada seorang manusia yang kelamin ganda, itu sisa memilih dia. Tabiatnya itu condong kemana, laki atau perempuan terserah. Lu itu juga karya Allah. Kelamin ganda. Ini fakta loh. Sehingganya dalam Islam ya sisa memilih condong kemana. Condong ke laki-laki ya jadi rijal, condong ke perempuan ya jadi anisa, begitu kan. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sekedar ilmu pengetahuan saja. Itu pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya itu tadi Allah itu sangat cinta kepada umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman lah, sangat cinta. Saat nanti di Yaumul Hisab, umat Muhammad yang masuk duluan sebelum umat-umat lain masuk surga. Ini Allah sangat cinta. Kita sangat disayang oleh Allah. Bayangkan umat-umat terdahulu, begitu mereka menentang nabinya, tidak menjalankan syariat Allah, langsung disambar petir, langsung ditelan bumi macam korun, langsung ditelan air bah macam kaumnya Nabi Nuh. Tidak ada yang bisa hidup kecuali yang naik di baterainya Nabi Nuh. Hewan berpasang-pasangan, manusia juga berpasang-pasangan, anaknya yang jadi ras-ras besar, ya, ras Mongolit, Negroid, Semit, ya. Jadi ada 3 ras di dunia ini. Pertama adalah ras Semit, kedua Negroid, ketiga adalah Mongolit. Cuma 3 ini. Kita Indonesia termasuk ras Mongol. 3 ras besar. Itu 3 ras besar. Semit itu Arab, Eropa, Kaukasia, Iran, Rusia, Eropa, Inggris, itu Semit semua. Arya
Jerman itu, Negroid Afrika dan daerah-daerah Samoa sana, Fiji, daerah Atlantik, Pasifik Selatan itu. Irian itu adalah Negroid keriting dan hitam itu biasa. Kemudian Mongolit adalah ras Asia. Mongolit dimulai dari Burma ke Indochina itu Kamboja, Vietnam, Indochina, ini sampai ke Thailand, Wangtai, atau ke Malaysia, Indonesia, Melayu kan, Sumatera. Itu adalah ras Mongolit, 3 ras besar. Sehingga satu pasang dulu. Satu pasang pertama melahirkan Semit, ras Semit, Eropa, Arab, Iran, dan melahirkan ras pasangan kedua ini Negro yang hitam, keriting. Kemudian ras ketiga yakni Mongolit kita ini Sawoma Matang, Cina, Jepang, dan lain-lain. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, sekedar ilmu pengetahuan ini sehingga sangat dicintai kita ini. Tidak macam umatnya Nabi Musa, umat-umat terdahulu disambar beladek, disambar petir, disambar petir, dihujani batu-batu panas dari langit. Ini kaumnya Nabi Lut yang homoseks. Sodom dan Gomora diazab mereka langsung kontan. Tapi umat Muhammad, Allah tidak tega nantilah setelah mereka mengakhiri nafasnya atau game over atau istilahnya sakaratul maut ini kontan. Iya, memang pilihan itu umat Bani Israel, pilihan. Mereka minta, ya Musa mintakan kepada Tuhanmu ini diladeni. Mana masalah sudah dikasih, dia minta lagi adas, kacang dan lain-lain, rempah-rempah dan lain-lain. Terus ya itu sampai melanggar perjanjian, mereka jadi monyet betulan. Bayangkan itu konsekuensi dari umat pilihan. Kalau melanggar ya langsung jadi monyet. Betul, ini cerita ini ada Al-Quran ini pendengar sehingga pendengar yang dirahmati Allah, mari kita ke masjid. Ingat kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Jadi monyet tidak beribadah bulan Sabat. Apa hari Sabat? Kita ya Allah kasih azab yang lain, yakni bencana. Tiba-tiba rumah macam di Masamba, Kabupaten Utara sana, Bayi Bunta mana di Kuala Sabang, ya, Rongkong, di sana Palopo. Jangankan mereka, rumah saja dikubur, bayangkan, dikubur sampai atap kelihatan, hanya kelihatan atap. Dari mana itu pasir yang tiba-tiba inilah, kan tiba-tiba tidak ada tanda-tanda alam, cuma hujan terus. Jebollah di atas sana bekas gempa, pusat gempa yang di Gunung Kambuna sana, Sungai Rongkong atau Sungai Sabang itu terprop, longsorannya menghambat aliran yang jadi danau besar di sana, jebol karena tidak mampu nahan deras hujan yang pada hari tanggal 13 Senin itu, 13 Juli, maka sehingganya terjadi bencana banjir. Bukan cuma banjir air, banjir lumpur, banjir pasir bukan lumpur. Keras mereka, dari tebing itu longsor karena sebagai pusat gempa. Ini penyebabnya, bukan yang lain. Ada yang katanya sebabnya ada illegal logging, bukan. Tidak mampu kalau cuma illegal logging. Pastinya ada terprop bisa jadi danau yang sangat luas, jadi waduk raksasa di atas jutaan meter kubik itu air di atas, jebol. Ini pendengar rahmatillah, mereka tidak tahu, hanya
saat tiba bencana ini mereka jadi cari-cari kambing hitam, menyalahkan si ini, si itu. Jangan, nggak boleh. Allah perintahkan, wasbir ala asobaka, sabar ketika menerima musibah. Itu surat Luqman itu. Sabar, nggak usah mencari kambing hitam, jangan. Oh ini cari kambing hitam saya karena illegal logging ini. Supaya apa? Supaya ada perang politik, bupati kena, sehingga dia tidak maju lagi. Sehingga kalau maju pilkada tidak akan terpilih. Padahal kehutanan itu bukan wewenangnya bupati. Kehutanan itu regulasinya ada di provinsi. KPH itu kuasa pemangkuan hutan. KPH itu ada di kabupaten. Pemangkunya adalah provinsi, bukan kabupaten. Ini yang tidak disadari oleh masyarakat untuk mengkanter daripada calon bupati lain yang musuh sebagai rivalnya dari yang dijagokan. Itu. Jadi sadarlah bahasanya kehutanan, tata kelola kehutanan itu hak daripada Pemprov tingkat 1 se-Indonesia. Di tingkat kabupaten ada KPH eselon 3, pemangku Kesatuan Pemangkuan Hutan. KPH mana? Lu Utara, KPH mana? Lu Timur, KPH mana? Lu KPH mana? Wajo. Itu bukan organiknya kabupaten, tapi organiknya provinsi. Sehingga ini harus disadari, tidak ada kaitannya dengan bupati. Bupati tidak ada wewenang. Tingkat 1 yang ada wewenang untuk sektor kehutanan karena regulasi, karena dinas kehutanan kabupaten sudah dimerger ke KPH atau ke dinas tingkat 1 provinsi. Ini disadarkan rakyat, jangan oh ini karena ini hutan maka bupati saya, bukan. Tidak ada. Gubernur yang salah kalau tadi mau berizin, kan begitu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita tahu duduk permasalahannya yang otentik. Dengan sebaran pasir yang jutaan ton itu, jutaan meter kubik, menghantam rumah-rumah, sudah tidak kelihatan, ada yang kelihatan cuma atapnya. Dari mana itu tanah kalau bukan longsoran dari atas? Longsoran karena danau tektonik terbentuk karena terprop itu sungai Rongkong, sungai Meli, sungai apa lagi? Sungai Kalado, sungai Masamba, itu terprop di atas. Jebol mereka, jutaan meter kubik air. Jebol itu tanggul-tanggul karena gempa. Makanya disebut danau tektonis gempa. Itu jadi pusat gempa, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2017 itu pusat gempanya ada di Gunung Kambuna, itu di Pegunungan Kuarles. Namanya pegunungan adalah Kuarles, antara Toraja, Seko sampai ke Palu itu Pegunungan Kuarles. Gunung Kambuna itu ada di Kecamatan Seko. Ini disadarkan masyarakat, harus paham itu. Enggak boleh gegabah. Oh ini illegal logging karena ada banyak tebangan-tebangan kayu. Oh iya. Banyak tebangan-tebangan kayu itu karena memang penguasaan hutan di sana, bukan karena illegal logging. Ada surat-suratnya. Ada HPH. Ada IPKTM. Iya kan ada IPKTM. Ada HPH. Jadi bukan illegal logging. Jangan gegabah. Janganlah kita mencari alibi, mencari kambing hitam saat bencana. Jangan. Kita harus yakin pada firman Allah, kul, katakan kul min indillah, semua dari sisi Allah. Ngapain kita cari kambing hitam? Yang jadi tugas kita adalah menyelamatkan ini. Mereka yang kedinginan, rumahnya hancur. Kita kirim sembako, kita kirim pakaian bekas, selimut. Itu yang kita, bukan sibuk mencari alasan. Saat-saat musibah itu masih tega-teganya mereka cari alasan ini itu. Tujuannya menghantam calon bupati. Loh, bupati tak ada kewenangan di kehutanan, Mas. Rakyat supaya tahu, tak ada kewenangannya ada tingkat provinsi.
Provinsi ada eselon 3-nya di kabupaten, ini KPH, kuasa kepala kesatuan pemangkuan hutan KPH di tingkat kabupaten itu. Kadang 2 kabupaten 1 KPH ada, tidak menentu berdasarkan zonasinya, zonasi pegunungan. Itu kadang 1 KPH itu membawahi 2 kabupaten, itu ada itu. Dan memang begitu itulah. Sehingga pendengar rahmati Allah, kita sebagai orang muslim janganlah kita suudzon buruk sangka, cari kambing hitam, jangan, tidak boleh. Cari kambing hitam, bupati salah, gubernur salah, jangan. Sekali lagi tidak ada kewenangan bupati mengenai regulasi mengenai kehutanan. Regulasi kehutanan ada di provinsi sudah sejak tahun 2016 kalau tidak salah itu. 2016 sudah dioper ke provinsi sama-sama guru-guru SMA, SMK, guru-guru PAUD, guru-guru luar biasa sekolah itu sudah dioper ke Pemprov. Jangan langsung hantam kromo ke bupati atau wali kota, jangan, tidak boleh itu. Kewenangannya mana? Regulasinya siapa? Kewenangan provinsi. Jadi bupati nggak kena mas perizinan kehutanan sama provinsi. Itu masyarakat harus tahu. Jangan asal bicara ini itu. Enggak. Kemudian terus ini karena kayunya banyak ilegal, bukan ilegal lagi. Itu karena terperap dari pusat gempa tektonis yang di Gunung Kamuna tanggal gempa 25 Agustus 2070. Ada jejak digitalnya, masih ada mas, dari BMKG. Coba lihat itu BMKG tanggal 25 Desember. Pusat gempa di mana? Berapa Richter, skala Richter ya, ini 4, bayangkan pusat gempa 4, tidak hancur itu, longsor semua itu. Jejak digital coba itu dilihat jejak digitalnya di BMKG. Enggak bohong ini saya. Ini. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita waspada di tengah-tengah bencana alam, musibah. Jangan mencari kambing hitam. Enggak etis, enggak manusiawi. Macam orang tidak beragama. Tugas kita adalah menyelamatkan korban dengan semangat kul ini semua dari sisi Allah. Katakan semua dari sisi Allah. Musibah dari Allah. Tujuannya apa sih? Allah baik kok. Tujuannya adalah menghilangkan dosa kita. Baik yang kena musibah, baik kita yang menolak musibah, itu digugurkan semua dosa-dosanya. Kalau sudah gugur langsung masuk surga tanpa hisab. Itu logika iman yakin yang bicara begitu. Bukan logika hawa nafsu yang selalu mencari kambing hitam. Sudah setan, iblis itu semua. Pendengar yang dirahmati Allah, insya Allah kita lanjut umur panjang, kita akhiri ceramah singkat insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.